Hotman, gue udah stop ngomongin lu. Ini gak ada gunanya. Yang ada bikin lu tambah viral. Masa sih? Lu hari ini gue liat videonya masih aja ngomongin bass gue. Gue aja yang dibekukan bassnya santai-santai aja. Kok lu yang kepo? Pakai merintah-merintahin pengadilan ngelarang gue sidang segala. Emang lu siapa di bangsa ini? Hah? Lu tuh kagak ada apa-apanya. Lu tuh jadi cemohan orang. Ngaku pengacara internasional tapi yang lu urusin bass gue. Kecil amat sih urusan lu. Gue lagi mikirin tambang batu bara. Gue lagi mikirin tambang emas, tambang uranium. Lu ngomongin bass gue. Lucu banget lu. Pengacara internasional. Pengacara intersiomai. Kalian tahu kan kalau pengacara itu menyandang gelar officium nobile, yang artinya apa? Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terhormat. Apalagi kita ini sebagai orang hukum yang mengerti tentang hukum, sangat amat enggak bijaksana kalau kita nantangin main tinju di ring atau nantangin dengan yuk di luar, selesaiin di luar. Itu mah bahasa orang-orang lapangan, orang-orang awam. Coba deh kalau misalnya berargumentasi, argumentasi aja secara hukum. Kalau misalnya ngerasa persidangan ditutup itu melanggar aturan, ya laporkan. Banyak tuh hakim yang dilaporkan, gak harus mencak-mencak di persidangan. Elegan gitu loh, elegan dengan strategi, bukan dengan emosional. Jadi saya itu refleks. Ya, ketika saya ingin nyebrang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Codah, mau lu bilang refleks ki, mau lu bilang spontan ki, tetap aja apa yang lu lakuin salah. Emang susah ya mengakui sebuah kesalahan sampai segengsi itu untuk mengakui apa yang lo lakuin itu jelas-jelas salah. Karena apa yang lo lakuin itu sudah masuk dalam kategori contempt of court, melakukan penghinaan pada pengadilan. Karena dilakukan di dalam ruangan persidangan, di ruangan pengadilan, bukan di WC pengadilan. Jadi yang benar yang mana, Coda? Sebelumnya lu bilang si kuda laut dicekik lehernya. Emang lu pikir si kuda laut punya leher? Kagak ada lehernya, hilang ditelan bumi. Terus sekarang lu bilang ada yang memegang kerah bajunya kuda laut. Nempatin kerahnya aja si kuda laut salah berada di pipi. Gimana mau megang kerahnya? Ayah wae siapa Coda? Tadi apa lu kata? Kuda laut hanya ingin berbicara dengan saksi. Kagak salah tuh. Bicara dari Zimbabwe. Saat menghampiri saksi saja si kuda laut dengan petetang petenteng bahkan penuh dengan tingkat emosional tinggi. Jadi bicaranya konsep bagaimana? Kalau tidak dipisahkan, mungkin saja ada hal-hal selain intimidasi yang mungkin saja dilakukan oleh kuda laut. Ayo. Hampir banyak pasang mata bisa melihatnya dengan jelas. Saat menghampiri saksi, tidak ada itikat untuk berbicara secara baik-baik. Dan itu sudah terlihat bahkan terencana sejak awal persidangan akan dimulai. Patut diduga ada indikasi itikat tidak baik. Ya. Emang sebegitu sulit dan beratnya kah untuk mengakui sebuah kesalahan yang sudah dilakukan? Hingga sulit untuk mengakuinya. Karena ada begitu banyak alasan dan pembenaran yang Coda sampaikan kepada publik. Ya, bukan simpati yang didapat, melainkan hujatan. Terlalu tinggi gengsinya kali ya Coda nih. Coda, mau lu tanya ke belahan dunia manapun, bahkan lu mau tanya ke planet Mars hingga planet Pluto, meskipun planet Pluto sudah tidak disebutkan sebagai planet, akan tetap disimpulkan bahwa apa yang lu lakuin dan kawan-kawannya lu Coda sudah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Bahkan hal-hal yang lu lakuin bareng timnya lu sangat tidak patut, bahkan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang advokat. Memalukan. Untuk kesekian kalinya, strategi Hotman Paris 3A, amati, analisa, attack. Itu strategi pengacara. Ini patut dicontoh oleh para pengacara muda. Jangan bermulut besar. Ya, jangan bermulut besar kayak emak-emak di TV. Amati, analisa, attack.
Amati Begitu si analisa Rasman teks. dan si Firdaus bikin ulah, saya langsung viralkan agar surat basnya yang dicabut. Itulah, berkali-kali saya, tiap hari saya posting. Dan Anda tahu hasilnya apa. Oke? Anda tahu hasilnya apa. Ini adalah presiden pertama dalam sejarah kepengacaraan Indonesia. Untuk oknum-oknum yang mendukung si botak, si Rasman di Anyus TV, lu jangan iri sama gue deh, oke? Lu jangan iri sama gue deh, ya. Saya tidak pernah menyenggol sebelum disenggol, tapi kalau saya disenggol akan habis-habisan reputasi orang itu saya buka, dan ternyata hampir Gas. semua musuh-musuhku down. Amati, analisa, etek bukan yang berlian, tapi dengan ini. Dengan otak. Saya tidak tahu kenapa kaki gue melayang ke langit. Dasar. Kampanye, ya. Habis dipecat sini dia pindah sini. Habis dipecat sini pindah sana. Cocok, sepakat. Iya, ya lucu aja gitu. Udah dipecat sama organisasi A, pindah ke organisasi B. Nanti udah dipecat di organisasi B, pindah ke organisasi C. Kan lucu aja. Udah gitu, masih diundang di stasiun TV. Ya Itu yang lucu paling aja aneh, stasiun guys. TV yang undang, mentang-mentang cari rating gitu. Tapi yang diundang malah mencari keributan, malah memberikan kegaduhan. Pakai acara teriak-teriak pulang ngomongnya. Iya. Kayak kagak ada jenis manusia yang lain aja yang pantas dan layak diundang. Iya. Ya lucu aja, udah tahu bermasalah sampai dipecat, masih ada aja yang mau nampung. Maka dipertanyakan pula jenis organisasi yang masih mau menampung manusia bermasalah. Udah gitu, udah tahu bermasalah sampai dipecat, masih ada aja stasiun TV yang mengundang. Lucu bukan? Bukan. Kalian kenal dengan laki-laki dengan beberapa istri berikut ini? Yang katanya saingannya Hotman Paris. Kok bisa dibilang saingan Hotman Paris ini? Kalau kurasa si Rasman ini belum ada imbangnya sama Hotman Paris. Belum. Aduh, sedangkan sama Patrasen juga belum bisa ini disetarakan. Kalau membandingkan seorang pengacara dengan Hotman Paris, itu harus bisa membandingkan apple to apple. Kalau bicara tentang saingan, ya contohnya, ya Cristiano Ronaldo, saingannya Messi. Masih setara. Ya, tapi kalau dibilang katanya Cristiano Ronaldo, ya dibandingkan dengan Suryanto, Suryanto. bermain futsal di kampung kami, mana bisa? Nggak level. Iya kan? Atau Batman dengan Superman, Captain America dengan Hulk, Upin Ipin dengan Dora. Itu baru apple to apple. Apa gue bilang Bung Apple? Bukan apple, Bung Apple. Apple to apple. Jadi belajar bahasa Inggris kita. Iya kan? Kalau kayak gini ceritanya, ini perbandingan antar apple to buah ceri atau apple to jengkol. Aduh, sebetulnya aku malas aku menanggapi masalah ini, iya kan? Tapi cuma makin lama makin panas. Karena apa? Karena ternyata Mahkamah Agung sudah membuat press release. Punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya. Ini sebenarnya yang lagi mimpi siapa ya? Kalau biasanya mimpi basah, ya mimpi basah aja. Gitu. Tapi jangan terlalu becek juga gitu. Hidup memang jangan terlalu serius. Hidup memang harus dibawa bercanda. Tapi tidak sebercanda itu juga, keles. Uranium cuy. Kagak salah tuh.
Kalah kayaknya Vladimir Putin sama lu. Kayaknya Coda kebanyakan kesel sate bagong nih kayaknya. Ya bukannya kenapa-napa. Coda punya gunung aja gua aneh lihat nih. Ya bukannya kenapa-napa juga nih. Ngopi aja kemarin masih ngutang sama Cok Esi. Ngudut aja masih ngeteng. Nah sok-sokan ngerasa punya gunung. Kagak salah tuh. Apalagi gunungnya ada uranium. Gile. Serius nih? Kalau beneran ada uraniumnya, curiga besok nih perwakilan dari negara Wakanda datang ke negara Indonesia buat ketemu sama Coda. Iya. Ayah wae Coda mah. Entah kenapa ya. Gua nggak denger Coda ngerasa punya gunung, ngerasa punya uranium aja. Ambian gua mendadak kumat. Bukannya kenapa-napa nih. Gua mendadak khawatir. Karena Coda ngebacot merasa punya uranium. Ntar mendadak Kapten Amerika, Iron Man, sama Black Panther mendadak mengunjungi Indonesia. Kagak mau kalah dengan Erdogan. Hah? Bang Firdaus Oiwobo mau ganti ketua Mahkamah Agung? Memang hebat kali pengacara multi talenta ini ya. Saya nggak nangis kok mendengarkan surat bahasa dibekukan. Saya ketawa-ketawa aja. Hari ini kok ada pembekuan, istilah pembekuan. Emangnya es kebo dibekuin? Kalau es kebo nggak apa-apa dibekuin di kulkas. Ini kan aturan Pak. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam. Tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Ini memalukan, ganti ketua Mahkamah Agung. Saya yang ganti. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak. Minimal Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat. Memang ya, tidak ada satupun manusia di Republik ini ya yang meragukan kehebatannya Bang Firdaus Oiwobo. Kemarin bawa nama Nikita Mirzani, sekarang Prof Yusril, sampai Prof Mahfud pun namanya dibawa-bawa. Canggih kali memang beliau ini. Bayangkan aja Prof Yusril kalau beda pendapatnya sama Bang Firdaus Oiwobo ini, katanya kurang pemahamannya coba. Sakti kan dia kan? Nggak sampai situ aja ya. Dan ketua Mahkamah Agung mau diganti sama dia katanya. Ganti tuh ketua Mahkamah Agung, saya yang ganti. Wih, yang ganti dia. Bang Firdaus ini presiden apa gimana? Dia kan pengawas. Atau maksudnya ketua Mahkamah Agung diganti, yang jadi ketua Mahkamah Agung maksudnya yang menggantikannya Bang Firdaus Oiwobo. Mungkin itu maksudnya. Apa gimana? Nggak ngerti aku. Coba tulis di kolom komentar. Bingung aku, bingung. Tapi kawan-kawan, aku berpesan sama kita semuanya. Jangan ada lagi satupun rakyat Indonesia ya yang meragukan kehebatan Bang Firdaus Oiwobo ini. Karena beliau itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang kritis ya. Dan ada lagi, beliau ini adalah aset negara yang betul-betul harus kita jaga. Terima kasih. Ya, lucu juga ya. Ketika abang kita yang paling ganteng ini dia, abang kita yang paling banyak titel di negeri Indonesia ini, mengatakan bahwa dia siap menggantikan menjadi ketua Mahkamah Agung. Ya, bahkan nama Prof Yusril dibawa-bawa. Coba tanya itu Prof Yusril. Ya. Kalau dia nggak sependapat dengan saya, artinya dia kurang pemahaman. Jadi orang ini memaksakan orang lain untuk bisa sepaham dengan dia. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau kita tanya Prof Mahfud MD, kemudian tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh si abang kita Firdaus ini, pasti dia juga bilang, itu kurang pemahaman itu tuh. Jadi yang paling paham itu hanya abang Firdaus sendiri. Ya. Jadi ketika kita ditanya sama abang Firdaus, kita harus bilang iya, saya sepakat. Ya,
kita harus sepakat dengan apa yang dia katakan. Jika kita tidak sepakat, jadi kita ya dilabelin oleh Abang Firdaus itu kita belum paham, gitu ya. Ya memang aneh-aneh ya Abang Firdaus ini. Tadi ada satu hal yang sangat menarik menurut saya, teman-teman. Salah satu strategi dari Abang Hotman Paris, amati, terus apa lagi tadi? Amati, lupa saya. Terus attack, ya. Ada 3 tadi. Amati apa yang, coba teman-teman tulis di kolom komentar, saya lupa. Itu sangat luar biasa dan itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan, terbukti. Basnya Abang Firdaus dan juga si Rasman Botak itu dicabut, ya, dicabut. Sampai-sampai Abang Firdaus bilang, si Hotman Paris katanya pengacara internasional, intersomai kali, ya. Masa pengacara internasional ngurusin bahasa saya aja nggak pusing, masa dia yang pusing? Ya, itulah kelucuan-kelucuan dari para lawyer-lawyer kita saat ini ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, saat ini saya mau memberikan tanggapan ya, atau menjawab apa yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasution dan Firdaus Wibowo ya, terkait dengan dibekukannya berita acara sumpah kedua orang tersebut. Dari Firdaus dan Rasman itu mengatakan bahwa tidak ada konstruksi hukumnya, bahwasanya BAS itu dibekukan atau pengadilan itu membekukan karena tidak ada konstruksi hukumnya dan itu tidak berdasar hukum, begitu. Jadi begini, Rasman dan Firdaus ya, saya sedikit mau berbagi pengetahuan. Nah, berdasarkan berita acara sumpah ya, saya juga ada berita acara sumpah saya ini ya. Nah, ini di situ sudah jelas dituangkan bahwa berita acara sumpah itu adalah menguraikan atau memuat peristiwa dilakukannya sumpah terhadap seorang advokat, yang mana sumpah itu berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Advokat ya. Nah, berita acara sumpah itu sebagai bukti ataupun sebagai dokumen otentik atau dokumen legal yang menyatakan, yang membuktikan bahwasanya seorang advokat itu sudah disumpah di pengadilan tinggi yang melakukan sumpah tersebut. Oleh karena pengadilan tinggi yang menerbitkan ataupun mengeluarkan berita acara sumpah tadi, maka tentu pengadilan tinggi berwenang untuk menyatakan berita acara sumpah itu berkekuatan hukum atau tidak. Artinya apa? Dengan adanya peristiwa yang kemarin Anda lakukan di ruang persidangan yang merendahkan martabat peradilan, maka pengadilan tinggi yang terkait menyatakan bahwa berita acara sumpah yang mereka terbitkan itu dibekukan, artinya tidak dapat digunakan lagi oleh advokat yang bersangkutan, dan itu tidak berkekuatan hukum mengikat bagi advokat yang bersangkutan, sehingga itu tidak dapat dijadikan bukti ketika dilakukan pemeriksaan legalitas seorang advokat di persidangan. Maka berita acara sumpah yang Anda pegang itu sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai bukti bahwa Anda sudah disumpah atau Anda sudah melalui sumpah di pengadilan tinggi seperti yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Advokat. Begitu. Jadi salah sekali atau sangat keliru Anda mengatakan pengadilan tinggi tidak berwenang untuk membekukan berita acara sumpah. Justru pengadilan tinggi yang berwenang untuk mengeluarkan berita acara sumpah atau membekukan berita acara sumpah seorang advokat, karena itu melekat di pengadilan tinggi karena dia diberikan kewenangan di pasal 4 Undang-Undang Advokat. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan bahwa
Anda dipecat atau diberhentikan di KAI, lalu Anda pindah ke Peradi WPI. Nah, di sini yang justru saya mau sampaikan kepada Firdaus Owi Wibowo, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Advokat, di situ sudah dikatakan jika seorang advokat dipecat oleh organisasi advokatnya, maka dia sudah tidak berhak menjadi advokat lagi. Artinya apa? Ketika terjadi pemecatan atau pemberhentian dari organisasi advokat, kita bukan diberhentikan sebagai anggota, tetapi diberhentikan menjadi advokat. Kalau organisasi advokat kita sudah memberhentikan kita sebagai advokat, maka otomatis SK pengangkatan advokat itu sudah gugur. Karena yang mengangkat kita menjadi advokat itu adalah organisasi advokat kita. Diterbitkanlah SK organisasi advokat seperti saya, diterbitkanlah SK Peradi Selipi, dan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Sekretaris Jenderal. Nah, ketika nanti saya diberhentikan, maka SK pengangkatan saya sebagai advokat itu gugur, itu sudah tidak berkekuatan hukum dengan sendirinya. Karena di pasal 10 Undang-Undang Advokat sudah jelas mengatur advokat yang diberhentikan oleh organisasi advokat itu tidak berhak menjalankan profesi advokat. Artinya, Anda mau pindah ke organisasi manapun, Anda sudah tidak bisa lagi menjalankan, Anda sudah tidak berhak menjalankan profesi advokat. Begitu. Mau 100 organisasi advokat pun Anda masuki, ketika Anda sudah diberhentikan dari KAI sebagai advokat, maka Anda sudah tidak berhak lagi menjalankan profesi advokat. Begitu. Jadi ini penting saya sampaikan kepada Rasman dan Firdaus ya. Semoga ini sampai kepada mereka berdua ini. Dan kemudian saya mau menyampaikan juga kepada pejabat-pejabat di Mahkamah Agung. Inilah salah satu akibatnya Bapak, ketika advokat itu boleh membentuk banyak organisasi advokat, sehingga organisasi advokat itu tidak dapat menciptakan, melahirkan advokat-advokat yang beretika, bermoral, dan menjunjung tinggi martabat kehormatan seorang advokat. Begitu, ini harus menjadi pelajaran, dan saya berharap sebagai seorang advokat yang terdaftar di Peradi Selipi, Peradi Oto Hasibuan, begitu. Nah, saya berharap semoga ke depan Mahkamah Agung bisa menjadikan peristiwa ini menjadi catatan penting dan memperbaiki tentang banyaknya organisasi-organisasi advokat yang justru membuat tidak adanya pengawasan terhadap oknum-oknum advokat dalam menjalankan profesinya, sehingga dengan ya sesuka hatinya saja. Bahkan ada advokat yang ya dengan cara-cara yang justru melanggar kode etik advokat, tetapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan, pengawasan, dan tidak diberikan sanksi. Salah satu contoh, sekarang banyak advokat yang beriklan. Padahal di kode etik advokat, advokat itu dilarang beriklan. Bahkan untuk plang kantor namanya saja dibatasi ukurannya. Tetapi hari ini mari kita lihat. Saya pernah lihat ada kantor rekan advokat juga, itu plang namanya itu hampir satu lantai ruko. Gedenya, gitu, besarnya ukurannya, gitu kan sudah melanggar kode etik advokat ya. Tapi itu tetap terjadi, dan mari kita sama-sama teman-teman rekan-rekan advokat juga, ini bukan tentang Anda di organisasi advokat mana, tetapi mari kita junjung tinggi kehormatan martabat advokat itu tadi dalam menjalankan profesi kita. Saya juga bukan advokat yang betul-betul bersih, tidak punya salah, tidak punya cacat, bukan. Tetapi ada hal yang tidak boleh sama sekali kita lakukan, yaitu merendahkan martabat ataupun content of court itu jangan kita lakukan. Itu loh, merendahkan martabat peradilan, merendahkan kehormatan advokat, itu nggak boleh. Boleh nakal, tetapi nakal itu harus jangan menabrak kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Drama huru hara akhirnya tamat. Tamat alias end.
Sudah tersebar tuh suratnya dari Ketua Pengadilan Banten untuk yang loncat-loncat, ya, yang seperti monyet, dan juga yang suka teriak-teriak seperti kesurupan dikeluarkan juga oleh Ketua Pengadilan Ambon. Jadi dengan sudah dikeluarkannya surat pembekuan sumpah, ini sudah sangat sempurna ya. Saya membuat konten itu 2 hari sebelum, ya, dan itu merupakan menyambut hal yang sangat keren sekali, baik dari secara keorganisasian advokat, baik juga dari Mahkamah Agung, dan ternyata dengan surat rekomendasi dari Mahkamah Agung disambut oleh Ketua PT Pengadilan Tinggi yang melakukan sumpah untuk sebagai profesi advokatnya. Ya, berarti sudah sempurna. Pembelajaran yang luar biasa, jangan sampai ada lagi yang melakukan contempt of court. Tidak hanya untuk yang profesi lawyer, tapi seluruh yang hadir di persidangan, jangan macam-macam, ya. Kewibawaan, marwah, ya, pengadilan jangan sampai dihina. Karena itu adalah level tertinggi untuk memutus suatu perkara yang dibenarkan secara konstitusi kita, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ya, dan saya juga melihat ternyata yang selama ini yang mengaku senior seangkatan dengan saya, ternyata saya usianya masih muda, ya, masih sangat milenial. Pertanyaan saya, yang selama ini mengaku senior ini level seniornya sampai bagaimana, ternyata penafsiran sendiri. Karena di dalam profesi advokat tidak ada kata junior, senior. Yang ada itu adalah lawyer yang atau advokat, penegak hukum yang beradab atau tidak beradab. Ya, jangan sampai merendahkan, sudah jelas secara beradab dan tidak beradab. Etika itu sangat penting. Ya, profesi yang terhormat, yang mulia. Jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum itu. Dengan kejadian ini, kemana lagi Anda pergi? Ke Komisi Yudisial? Nah, kemana lagi? Ya, ke masyarakat. Ya, bagaimanapun masyarakat sangat cerdas, bisa melihat mana yang sekiranya layak dibela atau tidak. Nah, kemarin secara kartu saya juga sempat merasa aneh ya. Ada organisasi yang gak jelas yang katanya menawarkan untuk menjadi kutu loncat di organisasi itu. Ini menjadi pembelajaran juga untuk secara keorganisasian advokat, ya. Jangan membuat organisasi itu seperti main-main karena kita membela masalah di masyarakat sendiri, ya, pejuang keadilan, jangan sampai. Dan yang ternyata organisasi yang menawarkan itu nggak jelas, saya mengatakan nggak jelas, ya. Dia juga baru keluar SK-nya 2024, ya, dan keorganisasiannya dan juga nggak jelas, suka-sukanya nggak jelas, ya, aneh, ya. Makanya ditelepon, apakah mau menjadi ini yang namanya ketemu orang-orang aneh ya ketemu dengan orang aneh, gitu. Nah, jadi itu nggak peduli, ya, dan itu hanya cari sensasi. Saya harap semua organisasi advokat memberikan suatu ketegasan bahwa sudah melakukan contempt of court, sudah melakukan penghinaan, dan makin membabi buta, memberikan konferensi pers kemana-mana. Jangan sampai menarik orang-orang yang berkarakter seperti rusak, ya, rusak penegakan hukum di Indonesia. Nah, mengenai yang tadi, saya juga melihat nih, ya, yang loncat-loncat itu ternyata yang mengaku senior, mengaku hebat. Saya umurnya masih kepala 3, saya nggak tahu umurnya berapa ya, tapi ternyata masih junior loh secara angkatan. Ya, di zaman pada saat kami melakukan penyumpahan itu jelas-jelas itu masih sangat tegas mengenai bagaimana menerapkan kode etik. Nah, saya nggak tahu bagaimana dulu dia bisa lolos dan sejak kapan dia berkarakter aneh seperti itu. Masyarakat, jangan pakai beli ijazahnya. Jangan sampai ada ruang untuk orang-orang yang sudah merusak, ya, yang lagi merusak yang namanya kewibawaan peradilan. Dan ini juga pembelajaran juga sebenarnya untuk hakim di pengadilan manapun untuk berlaku adil, ya. Kalau di Jakarta Utara saya melihat adil sih ya, karena memang itu memang harusnya adalah sidang tertutup. Tapi masih banyak kok peradilan-peradilan yang lainnya yang tidak menerapkan seperti ini, dewi keadilan, ya. Tidak melihat siapa itu orangnya, tapi
terapkan keseimbangan antara para yang bersengketa. Kemarin saya juga mendapatkan teror DM ya, dan juga masuk ke WhatsApp, katanya kenapa seakan-akan membela yang salah satu ya pelapor lah dalam hal itu, dan seperti menyudutkan terdakwa dan juga pengacaranya. Saya melihat ya apa adanya dong, ya di atas dia, tidak di atas tidak, ya. Dan saya juga nggak peduli mau memprotes atau tidak, karena memang faktanya seperti itu, ya. Jadi kalau memang saya melihat ini kecepatan ya, kejadian tanggal 6, tanggal 7 dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara ke Mahkamah Agung mengambil sikap tanggal 10, ya, tanggal 10 atau tanggal 9 secara koordinasi sudah mengambil sikap. Dan ternyata setelah tanggal 10 dari Mahkamah Agung, 2 ketua pengadilan tinggi yang berhubungan dengan duet ini, ya, manusia rusuh ini, ya, itu di pengadilan Banten, provinsi di Banten, dan juga satu lagi di Ambon. Ya, semoga kita bisa memahami ini, bahwa ke depan kita harus menjalankan profesi kita, profesi apapun itu jalankanlah dengan baik, apalagi sesuai dengan sumpah jabatan. Ya, sumpah jabatannya itu tidak bisa dia asal ya seenak udel, ya, bagaimana dia. Dan semoga segeralah periksa kejiwaan Anda, biar ke depan mau apapun profesi Anda, ya, yang sudah dicabut, dibekukan, baik secara sumpah, baik secara keorganisasian, ke depan profesi apapun itu segeralah untuk bertobat, segeralah untuk waras, ya. Terima kasih, salam waras. Terima kasih, salam waras. Ya, memang kita harus waras. Ya, dari tadi saya menyimak, ya, saya sangat menyimak dari pernyataan kedua orang ini, ya, bahwa sebuah apa ya, pekerjaan seperti lawyer atau advokat itu bukan pekerjaan yang hanya untuk dibuat mainan, ya. Dan satu masukan yang diberikan kepada organisasi, ya, organisasi advokat, ya, kalau bisa jika ada lawyer atau advokat yang sudah dipecat itu, jangan organisasi yang lain itu terima lagi, ya. Artinya kalau orang ini sudah dipecat, berarti dia berkelakuannya buruk, ya, tidak patut untuk ditiru. Dan ini mungkin menjadi perhatian, ya, perhatian pemerintah atau bagian manapun yang mengurus terkait dengan izin-izin organisasi ini, itu perlu dipertimbangkan lagi, ya. Jangan terlalu banyak organisasi, ya, jangan terlalu banyak organisasi. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika ada oknum-oknum lawyer yang bertingkah laku seperti binatang, ya, yang bertingkah laku seperti orang yang tidak berpendidikan. Pertanyaan saya adalah, apakah mereka ini, ya, oknum-oknum ini, itu sekolahnya pakai bayar atau gimana sih? Maksud saya begini, teman-teman. Dia mau datang kuliah, tidak datang kuliah, yang penting dia bayar. Ya, dia bayar. Mungkin skripsinya dia juga dibayar. Jadi datangnya pada saat wisudanya saja. Makanya pengetahuan yang dia dapatkan itu hanya setengah-setengah. Ya, dia tidak memahami tentang apa tadi yang dijelaskan, apa content of course atau apakah itu. Seharusnya kan mereka paham, ya. Seharusnya mereka paham. Masa seorang lawyer bertingkah seperti seorang preman? Coba tulis pendapat teman-teman terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh netizen-netizen atau para lawyer-lawyer kita yang otaknya masih waras sepanjang kurang lebih 30-an menit tadi. Tulis di kolom komentar, ya guys.